fotonya foto kamu foto sendiri atau ambil dari internet? Iya Pak. Kayaknya foto sama kayak tadi. Ada jembatan. Kamu sendiri yang foto? Yang mana? Ini lampiran. Ada gambar jembatan ini. Kamu ambil dari internet atau kamu foto sendiri? Itu ambil sendiri Pak. Malah pas sepi, pas kemarin Pak, pas dapat pulang bentar. Nggak ada orang Pak. Oke ya, Sapi ya. Iya Pak. Ini gaya-gaya Sapi ini sama dengan gaya-gaya senior yang udah tinggal 7 hari lagi mau habis masa sampai enggak ya. Nah, jadi ini sayang nih apa Sapi ini. Judulnya kan bagus nih ya. Rencana Komunikasi Dinas Pariwisata Pemerintah Kepulauan Meranti dalam pengelolaan objek wisata mangrove Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi ya. Nah, jadi ini perlu fokus supaya penelitian ini ya artinya skripsi kita ini supaya kualitasnya lah ya, gitu ya Sapi ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sempurnakan lah supaya penelitian ini bisa ya nanti bermanfaat baik bagi dinas pariwisata, baik bagi masyarakat ya untuk pengembangan objek wisata. Saya mulai dulu ini ya langsung aja lah dari abstrak dulu ya. Dari abstrak ini kalau menurut saya pertama di awal itu tidak perlu lagi nyebut latar belakang dalam penelitian ya. Itu kan sudah ada di latar belakangnya. Jadi mungkin langsung aja penelitian ini bertujuan untuk apa gitu ya. Langsung aja dibuat seperti itu. Jadi abstraknya bagus. Kemudian ini banyak salah-salah ketik nih nampaknya nih ya, pada dempet-dempet semua nih, banyak kali ini ya, dempet, huruf-huruf nyelip-nyelip ya. Nah, padahal di abstrak ini kan awal orang melihat skripsi kita. Ini kualitasnya harus betul-betul bagus. Karena kalau dari abstrak ini sudah kena ya berarti ke dalamnya bisa dianggap akan seperti itu juga. Banyak sekali nih saya kejadian seperti itu, tulisan-tulisan yang dempet-dempet, yang ada yang terselip ya. Nah, kemudian judul penelitiannya adalah perencanaan komunikasi ya. Dinas Pariwisata Mangrove. Nah, di sini kalau saya lihat berarti kan kalau kita membuat sebuah perencanaan itu tentu ada sesuatu hal masalah yang kita temukan. Tidak mungkin orang membuat perencanaan itu tanpa ada masalah. Kalau ada masalah mungkin orang tidak perlu membuat perencanaan. Dan ini adalah perencanaan komunikasi. Ya. Jadi sebenarnya saya ingin diungkapkan dulu di sini kalau memang betul-betul ke lapangan, betul-betul melihat, ya di sini kan juga menggunakan observasi kan. Itulah gunanya observasi itu, sehingga di penelitian ini betul-betul ada observasi, bukan hanya pelengkap penderita atau pemanis kata gitu ya. Kapan observasi itu dilakukan? Apa yang dilihat dari observasi ini itu harus jelas. Kadang-kadang orang malah bikin daftarnya. Ya, observasi yang dilakukan ini melihat apa itu yang berhubungan dengan penelitian ini. Nah, dan itu pun jadi awal dari latar belakang kita sebenarnya. Masalah apa yang kita tengok di situ. Nah, sebagai yang kamu neliti sebenarnya kenapa muncul judul ini, sebenarnya apa yang bisa kamu berikan alasan gitu yang kuat, argumen bahwa memang penelitian ini sangat berguna, sangat penting untuk diteliti. Nah, itu apa alasan yang utama meneliti di sini ini apa? Tentang objek wisata mangrove, tentang dinas pariwisata, tentang perencanaan komunikasi. Apa yang kamu lihat di awal-awal penelitian ini? Kita berawal dari masalah aja lah. Yang kamu lihat masalah apa aja yang ada di situ? Sebelum adanya, Kamu neliti setelah adanya hutan mangrove atau sebelum nih? Yang objek wisatanya itu? ini Udah ada. Berarti fasilitas tadi udah ada. Berarti udah berjalan ya? udah sebagian udah lagi kayak pas. Enggak, maksudnya udah dibuka untuk umum. Kalau pas kemarin udah. Udah, yang kamu teliti ini maksudnya sudah dibuka untuk umum. Udah ada pengunjung ke sana. Udah. Nah, yang kamu lihat apa? Sehingga kamu mengambil judul ini. Coba terangkan saya. Apa menariknya objek wisata mangrove itu untuk diteliti? Kemudian kenapa kamu merasa perlu diteliti dinas pariwisatanya? Kenapa masalah perencanaan komunikasinya itu dasarnya dari apa yang kamu lihat? Kurangnya kayak fasilitas yang di
lokasi, Pak. Kamu melihat wisata mangrove itu kurang fasilitas. Apa yang kamu lihat? Apa bentuk kekurangan itu apa? Itu kan masalah ya. Iya. Apa? Pas yang saya datang kemarin kayak untuk pembuangan sampah tuh Tempat sampah kurang tidak ada. Kurang dilengkapi kayak Ada tapi tidak banyak gitu, Iya. atau kurang apa tempatnya? Untuk toilet umum itu cuma satu. Hah? Toilet umum. Oh, Ya. satu bersama. Tidak ada ladies and men and ladies, tidak ada. Ada, cuma satu aja nggak ada kayak di. Oh, satu aja gitu. Tempat Pokoknya itu. antri lah. Iya. Nah. Orang di sana ada wisatanya mandi-mandi juga, enggak, hanya jalan aja. Ada perlu ganti baju gitu kan biasanya kalau enggak, tapi hanya jalan di hutan-hutan tuh aja. Enggak, mana tahu ada kolam renang kan? Mana tahu. Baru ini ada kayak untuk sewaan boot. Hah? Kayak sewa boot gitu. Oh, boot. Ya. Tidak kan maksudnya gini, ada ganti pakaian apa enggak kan gitu. Bisa aja orang main boot berair-air kan? Oh iya. Nah, maksudnya itu apa perlu orang ganti pakaian apa tidak, atau hanya sekedar untuk buang air. Apa lagi? Untuk ibadah nggak ada. Untuk ibadah tidak, Pak. Nggak ada tempat sholat, musola nggak ada. Di wisata mangrove enggak? Nggak ada. Jadi bawa sarung sendiri, bawa apa sendiri. Iya. Tikar sholat Paling sendiri. Keluarlah ke desa yang untuk sholat. Oke, tempat ibadah tidak ada. Ya. Itu belum masuk ke substansi, itu tuh hanya masalah di objek wisatanya kan gitu. Nah, kemudian yang pengunjung kamu lihat gimana? Ramai apa tidak? Pengunjungnya? Menurut kamu tuh masuk ramai apa tidak? Ramai, Pak. Hah? Ramai, alhamdulillah. Ramai? Kok alhamdulillah kamu kerja sana? Pak, Maksudnya kamu kerja sana? enggak, Pak, pas kemarin ada pas pulang tuh alhamdulillah pas ke sana dapat. Oh gitu, ya. Ya kan biasanya kalau orang kerja situ gitu, alhamdulillah Pak, rame Pak, ya kan? Nah, udah tahu kamu bagian karcis atau apa situ kan? Oke, pengunjung rame. Nah, jadi itu masalah tempat itu bagian dari yang kita lihat ya. Nah, sekarang oke lah. Nah, menurut kamu apa sih seperti kita mengambil objek wisata mangrove, tentu ada sesuatu yang kita banggakan. Jadi menurut kamu pernah mendapat penghargaan itu kapan? Suatu kamu teliti ini, atau sesudah kamu teliti, atau sebelum kamu teliti? Yang dapat penghargaan ini kapan? Sebelum saya teliti, Pak. Hah? Sebelum kamu teliti pernah dapat penghargaan. Nah, berarti kan itu termasuk hal-hal yang kenapa ini menarik untuk teliti. Dia dapat penghargaan dari pesona. Nah, itu harus kamu tahu bagian apa yang dia dapat. Bagian wisata di Nggak, maksudnya apakah hanya wisata mangrove dapat kita pada tidak ada kategori lagi? Jangan dapat penghargaan fasilitas terbaik kan ternyata nggak ada fasilitas misalnya. Mereka dapat penghargaan itu dalam rangka apa? Apakah karena itu hutan pilihan dari masyarakat ya. Oh, tempat yang pilih masyarakat aja gitu. Berarti yang kategori hutan mangrove. Voting gitu, Pak. Hah? Ngirim SMS Voting. Berarti dia pemenang penghargaan hanya karena hutan mangrove tadi. Jenis wisata hutan mangrove itu. Kan dia banyak tuh kan? Mungkin dinas tuh ngirim SMS banyak. Oh iya. menang, kan? Bisa di share ya, ada yang gratis ya. Oke lah, tidak masalah itu. Jadi itu di latar belakang itu bagian dari kenapa saya mengambil objek wisata mangrove ya, dan cuma masalah-masalah tadi juga harus diuraikan apa yang terjadi di sana. Nah, kemudian perencanaan komunikasi yang kamu masukkan ini, yang kamu lihat seperti apa dinas pariwisata itu? Belum maksimalkah, sudah maksimalkah yang kamu lihat dari awal sehingga kamu mengambil perencanaan komunikasi? Berarti kan ada informasi-informasi yang mungkin dari dinas pariwisata pemerintah Kepulauan Meranti itu yang masih kurang kamu lihat. Nah, itu bentuknya seperti apa? Apakah yang kamu masukkan perencanaan komunikasi pemerintah kamu itu bahwa kekurangan-kekurangan dari dinas pariwisata tentu dalam bentuk informasi kan, dalam bentuk sosialisasi. Yang kamu lihat apa itu? Sehingga kamu beranggapan bahwa yang pantas diteliti di sini adalah perencanaan komunikasi dinas pariwisata. Berarti kerja dinas pariwisata yang kamu teliti kan, khususnya bagian perencanaan komunikasinya. Nah, yang kamu lihat apa di situ selama ini yang dilakukan oleh dinas pariwisata itu sehingga kamu mengambil perencanaan komunikasi itu apa yang kamu lihat? Gejalanya, masalahnya apa? Bagaimana mereka bekerja untuk hutan mangrove itu? Di mana letak
letak permasalahan, kekurangan, kelemahannya apa di situ yang kamu lihat? Kalau untuk rencana yang di dinasnya kan banyak kayak kurang Cara dia memberikan informasi melalui apa coba? Itu dulu. media Pak. Medianya apa? Facebook, Instagram. Facebook milik dinas. Iya, Ah. di dinas langsung. Tuh apa lagi? Facebook dinas juga. Kalau untuk YouTube langsung kayak entah buat konten kayak Ada. itu belum Pak. Dari dinas tidak ada berarti. Kayak konten YouTube untuk Berarti orang umum aja yang buat dari YouTube tuh. Orang-orang luar aja, YouTuber aja. hanya untuk kayak pengunjung itu aja. Pengunjung. Nah dari pengunjung kamu lihat rame apa enggak sebenarnya tuh? Rame Pak. Atau mereka dapat informasi dari mana? Pernah enggak kamu tanya itu orang tuh? Dari mana dia tahu ada hutan mangrove tuh? Apakah betul-betul mereka tahu dari dinas pariwisata Dari pemerintah ini, atau malah dengan orang yang datang ke sana yang malah tak YouTuber ya kan, tak di media sosial orang "Wah, hutan mangrove nih begini ya? kebanyakan dari Facebook Pak. Hah? Kebanyakan dari Maksudnya Facebook dinas pariwisata atau orang yang datang ke sana banyak memasukkannya ke Facebook? yang pertama kayak banyaknya dari pengunjung Pak sih. Nah, itu yang perlu kamu apakan, bahwasanya kalau saya melihat dari judul kamu, berarti sebenarnya gejala awalnya dinas pariwisata itu masih kurang menginformasikan itu, baik menggunakan sarana media informasinya atau cara mereka mengkomunikasikannya, menginformasikannya kepada masyarakat gitu. Nah, itu gejala-gejala awal yang di latar belakang itu kita harus membuktikan bahwa kenapa penelitian ini dengan judul ini menarik dan penting untuk diteliti. Jadi orang tahu, oh masalahnya ini, lantas kamu melakukan penelitian di situ. Nah, karena udah terikat dengan perencanaan komunikasi, tentu di sini kamu memang harus banyak bicara tentang perencanaan komunikasi. Nah, sekarang hutan mangrove ini dikelola dinas pariwisata atau masyarakat? Yang mengelola dipegang ini Pak, Pak Darwis. Tidak, maksud saya Pak Darwis itu. Pak Darwis itu berarti mangrove itu diserahkan ke masyarakat mengelolanya. Iya. Pak Darwis itu berarti masyarakat setempat. Iya. Dinas pariwisata hanya sebagai pembina atau pembimbing aja, bukan dia yang mengelola itu. Berarti masyarakat diserahkan ke masyarakat desa sana. Itu jelas itu ya, kelompok kerja sadar itu jelas orang-orangnya siapa, ya, tugasnya apa. Nah, ini sejak dari awalnya memang diserahkan ke masyarakat atau setelah dibuat wisata itu oleh pemerintah yang buat kan? Itu yang membuat itu pemerintah enggak itu, yang jalan, jembatan, tempat-tempat fasilitas itu memang dinas pariwisata yang membangunkan atau masyarakat sendiri? Dan Itu harus jelas itu, karena sekarang ada desa wisata kan? Orang tuh buat dari BUMDes itu apa? Badan usaha milik desa. Hah? dari desa. Dari desa. Ya. Cuma ada yang untuk pengembangannya melalui dinas pariwisata. Nah, ini harus jelas dulu. Kalau seandainya milik desa, BUMDes itu, berarti kan dinas pariwisata hanya sebagai pembina. Artinya menolong untuk memasyarakatkan, memasarkan kan begitu ya, bukan memasarkan ya, apa bahasa itu? Mempromosikan, membantu, kan gitu. Nah, jadi itu harus jelas dulu. Jadi nanti jangan terbalik-balik kita yang mengelola orang desa kok malah dinas pariwisatanya pula yang perencanaan komunikasinya kurang baik itu. Jadi kamu harus jelas itu. Kalau memang betul itu wisata desa, milik desa. Nah, sekarang Pokja Darwis ini kan dinas pariwisata yang buat. Iya, atau masyarakat sendiri yang buat. Itu hasil yang diapakan oleh dinas pariwisata atau masyarakat desa itu yang membuat Pokja ini, kelompok kerja sadar wisata ini. Dari dinas Pak. Dari dinas membentuk Pokja ini. Iya. Nah, berarti kalau Pokja ini dibentuk oleh dinas, itu adalah salah satu usaha dinas pariwisata ya yang kamu masukkan dengan penelitian perencanaan komunikasi ini. Karena perencanaan komunikasi kan ada dua. Itu apakah sebatas konsep kebijakan atau
action, tindakan yang dilakukan. Nah, ini ya, oke, latar belakang kamu tuh diperbaiki lagi ya. Apa-apa yang tadi, kemudian di istilah juga sumber-sumber harus ada. Nggak mungkin istilah itu kamu sendiri yang nyebut wisata mangrove adalah ini, jalan adalah ini, atau pasti kamu ngutip dari yang lain. Apalagi tujuan penelitian tuh tolong dilihat di buku panduan ya. Nah, lihat bagaimana. Apalagi ya, ini tadi banyak kali nih maksudnya. Nah, apalagi ya tipe perencanaan. Nah, kamu membagi ini kan jadi 5 sebenarnya ya. Perencanaan komunikasi itu adalah 5, ya kan 6 ya. Apa tuh sampai evaluasi kan? Penemuan fakta, perencanaan, komunikasi dan evaluasi 4 ya. Nah, itu udah sesuai dengan apa kamu? Kerangka pemikiran? Udah. Oke, berarti kamu harus membahas tentang itu kan? Nah, 4 ini yang saya lihat tadi di pembahasan ini sebenarnya sangat minimalis kamu membahasnya. Kamu informannya berapa orang? Siapa aja informannya dalam penelitian ini? Siapa yang kamu jadikan? Wawancara kan? Kepala dinas, Pak. Kepala dinas? Kepala dinas. Kepala bidang pemasaran. Pemasaran yang dinas pariwisata? Iya. 2 itu aja? Itu dari Pak Darwisnya. Siapa? Pak Darwis. Pak Darwis itu siapa? Ketua. Ketuanya? Iya. Nah, Terus itu masyarakat dan pengunjung. masyarakat pengunjung itu berapa orang? Masyarakat 1, pengunjung 2. Masyarakat tuh maksud kamu masyarakat desa sana? Enggak, saya enggak. Enggak, maksudnya siapa? Masyarakat sana. Iya, masyarakat di desa itu. Iya, masyarakat di desa. Bukan yang kelompok Pokja ini. Iya, Beda. Kemudian pengunjung yang datang dari luar. Iya. Oke, berarti kan udah 5 ya. Iya. Nah, itu sebenarnya udah cukup tuh kan? Nah, sekarang oke. Dalam pembahasan kamu ini sangat minimalis. Perlu apa ya? Termasuk yang kamu wawancara ini sangat minimalis sekali. Padahal ini bisa menghasilkan penelitian yang luar biasa kalau kamu memang maksimal mengerjakannya. Jadi kita mulai dulu dalam penemuan fakta. Kamu buat draft wawancara enggak? Buat. Ada. Ada kamu apa kan di sini? Enggak ada. Enggak, Pak. Enggak ada. Jadi penemuan fakta itu kamu ada berapa pertanyaan di situ kepada informannya? Apa yang kamu tanyakan? Kan seharusnya ada jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5 apa yang kamu tanyakan di situ tentang penemuan fakta. Nah, yang kedua tentang perencanaan itu apa? Jadi setelah kamu paham maknanya, kamu harus membuat wawancara apa yang kamu tanyakan. Dan itu akan banyak sekali isinya karena setiap pertanyaan bisa kamu tanyakan kepada 5 informan itu untuk satu pertanyaan itu. Nah, disitulah kekurangan kamu sehingga tidak terungkap dia. Apa yang kamu tanyakan tentang penemuan fakta itu apa? Menurut kamu penemuan fakta itu apa yang dilakukan? Nah, itu jadi bagaimana kamu mau nanyakan ke orang kalau kamu tidak paham itu? Penemuan fakta itu kan supaya tahu dulu apa masalahnya. Identifikasi masalah. Kamu sebelum kamu membuat perencanaan itu kamu harus jelas dulu apa masalahnya. Nah, di abstrak kamu jelaskan di sini kamu bicara tentang perlunya komunikasi kelompok kecil, komunikasi massa, komunikasi publik itu kan awalnya dari masalah. Fact finding. Kalau orang membuat itu komunikasi perencanaan komunikasinya itu harus jelas dulu masalahnya apa di situ. Nah, ini kan ada bagaimana pengetahuan, opini, sikap, perilaku terkait dengan apa? Dengan tindakan kebijakan sosial langkah ini untuk apa yang sedang terjadi. Jadi kamu harus dapat dulu dinas pariwisata itu harus jelas dulu dia menemukan masalah untuk pengembangan mangrove itu apa. Nah, itu kamu buat nanti draft wawancaranya untuk menemukan jawaban itu. Nah, disinilah yang tidak seharusnya ini tebal sekali penelitian kamu nih. Kalau itu kamu punya draft wawancara untuk penemuan fakta itu ada berapa, kamu tanyakan ke 5 orang itu, apa jawaban mereka. Kalau ini kamu tanyakan ke 1 orang aja. Coba. Kamu tanyakan 1 orang kan? 1 orang aja yang kamu wawancarai kan? Enggak 5. Coba ini yang mana? Coba ini tengok hasil penelitian kamu di mana? Jadi dikit aja, Pak. Hah? Hasil penelitian kamu coba. Kamu nanyakan ke mana? Dalam penemuan fakta. Berapa orang kamu tanya? 1 kan?
Itu kamu nanyakan perencanaan langsung kan? Gimana kamu mendapatkan jawaban itu? Iya. Nah, iya kan? Kira-kira bisa nggak kita dapat jawaban dengan hanya menanya satu orang? Logika aja lah. Ya kan? Pak, apa permasalahan di sini? Oh, enggak ada masalah katanya. Ngaku aja dia, enggak ada masalah, baik-baik aja. Kita bagaimana mau tahu itu betul apa tidak? Itulah gunanya 5 orang. Kita wawancara dengan pertanyaan yang sama. Udah wawancara. Jadi orang kan menjawab dengan cara yang berbeda. Pihak luar mengatakan apa. Kita kan di sini bukan mencari kebenaran, maksudnya harus betul, harus baik kan tidak. Kita justru menemukan di mana letak baiknya, di mana letak buruknya. Nah, jadi itu yang perlu. Karena ini paling penting dalam bidang kamu penemuan fakta ini. Dinas Wisata tuh menemukan apa persoalan di situ, sehingga orang banyak belum mengetahui, orang banyak belum apa, di mana letak permasalahannya. Nah, itulah kita buatkan draft wawancara. Jadi bisa 10, bisa 5 pertanyaan, bisa 7, tergantung apa yang bisa menjawab dari apa yang kita butuhkan data ini. Nah, itu baru satu ya. Nah, itu saya lihat. Yang kedua juga perencanaan. Kamu maknai perencanaan itu apa? Nah, tadi di sini udah jelas arahnya. Perencanaan itu adalah informasi yang terkumpul tadi dari fact finding tadi, ya, untuk membuat keputusan publik, sasaran, tindakan, strategi, komunikasi, taktik, tujuan, program, ya. Telah mengetahui situasi, apa yang harus dirubah, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan. Nah, itu tadi, kamu harus setelah dapat data tadi, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi Pariwisata. Nah, barulah actionnya di nomor 4. Itu sama kamu tanyakan kepada beberapa orang. Ini kan udah panduan udah jelas. Komunikasi itu apa? Siapa yang akan melakukan? Yang memberikan informasi. Kapan? Di mana? Bagaimana? Nah, itu banyak pertanyaan itu. Kamu tanya ke 5 orang, wah berapa tebal skripsi kamu nih? Nah, supaya ini bermutu. Terlalu minimal ya. Minimalis. Satu orang aja ditanya. Satu orang gimana kita mau tahu dia betul apa tidak? Kalau dia berbohong, mana ada kantor mau jujur dia bilang, oh kami memang tidak pernah melakukan, tidak mungkin. Kami tidak melakukan begini-begini. Nah, itulah perlu kita cek dan dicek kepada beberapa orang, kita tanyakan. Nah, itu kan untuk ngeceknya apa tadi? Nanti kita menggunakan apa sumber apa namanya itu? Yang kita triangulasi sumber. Itulah triangulasi sumber. Jadi antara orang itu bagaimana pendapatnya. Itu berlaku keempat ya indikator kamu ini. Buat draft wawancaranya lagi. Bagus-bagus kan pertanyaannya ya, supaya mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya ini bagus penelitian kamu ini, tapi ya kita harus maksimal gitu. Nah, supaya nanti jelas ya. Termasuk yang membuat Pokdar itu kan dinas, karena udah melihat permasalahannya. Bagaimana masyarakat bisa membangun ini, berpartisipasi, dibuatlah Pokdar. Nah, itu mungkin di action di bagian yang ketiga, komunikasinya, atau di yang kedua perencanaan dibuatlah kelompok apa. Nah, kenapa penemuan kamu ada di sini? Ada kelompok kecil, pengenalan khalayak, penyampaian pesan, pemilihan media. Nah, itu semua ada permasalahan sehingga dibuatlah komunikasi seperti itu. Ya, menurut saya itu aja ya. Ini maksimal ya. Perbaikan kamu banyak nih ya. Oke, silakan Pak. Ulang wawancara ya? Hah? Harus diulang lagi. Iya, draft wawancaranya ini sangat kurang. Iya. Tidak ada draft wawancaranya yang Iya. ke 5 informan lagi. Bayangkan 5 informan draft wawancara sebanyak itu. Wah, tebal sekali kamu nih. Terungkaplah dia apa yang dicari. Baik, itu. Jadi kelihatannya kamu hanya sekedar mengajukan pertanyaan. Padahal Iya. namanya Tidak wawancara mendalam. Mendalam. Iya. In-depth interview. Oke, terima Ya. kasih Pak Yantos. Ya. Sudah dicatat ya, saran masukan ini banyak yang diperbaiki. Kita tengok halaman 7 itu Ya. ada, pokoknya daftar isinya itu amburadul. Tak sama tentang Dengan- saya amburadul. Dengan isinya ya. Daftar